Poco telah mulai menggoda penggemar dengan Poco F7 5G yang diharapkan akan diluncurkan secara global pada bulan ini. Bocoran tanggal peluncuran dan desain yang beredar juga mengungkap segelintir spesifikasi Poco F7. Rumor industri menunjukkan pengumuman global dilakukan antara 17 dan 19 Juni 2025. India pun dikabarkan jadi salah satu pasar peluncuran utama. Mendekati hari peluncurannya, sebuah gambar bocoran yang beredar memperlihatkan tampilan pertama dari Poco F7. Gambar ini diunggah oleh Abhishek Yadav di media sosial X, mengisyaratkan lebih dari sekedar hardware yang diperbarui. Tampak panel belakang Poco F7 memiliki desain bersudut, berbentuk oval dengan dua kamera di bodi belakangnya. Selain itu, menurut bocoran gambar, ada tampilan transparan yang memperlihatkan chip Snapdragon di bawahnya. Bagian belakang Poco F7 tidak hanya memperlihatkan kinerja, tetapi juga menunjukkan kalau smartphone ini mendekati desain smartphone gaming. Terdapat pula tampilan garis geometris dan memperlihatkan penampang belakang smartphone, seolah menunjukkan kalau ponsel ini bukanlah perangkat murahan. Dalam berita terbaru, ponsel tersebut telah muncul di Geekbench, mengungkap chipset yang digunakan beserta kinerjanya. Poco F7 memperoleh skor 1937 dan 6021 poin dalam pengujian single core dan multi-core Geekbench. Jika bocoran ini benar, pengguna bisa memiliki gambaran yang cukup jelas tentang apa yang ada di balik perangkatnya. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita telusuri lebih jauh terkait spesifikasi lengkap serta keunggulan apa saja yang dibawa Poco F7 5G, tentunya melalui beberapa informasi terbaru yang bocor. Pada sisi tampilan fisik, Poco F7 5G mengemas desain modern yang berkelas dengan material kaca di bagian belakang, memberikan kesan lebih premium, lalu dibalut dengan warna yang lebih beragam dan finishing yang menarik secara visual. Adapun tata letak keseluruhannya sangat mirip dengan Redmi Turbo 4 Pro milik Xiaomi, karena pada dasarnya Poco F7 merupakan versi redesign dari perangkat tersebut. Bodinya ramping dengan sentuhan estetika yang lebih elegan. Tampilan ergonomisnya akan memberikan kesan genggaman yang lebih nyaman dan visual yang lebih menarik. Cangkang belakangnya menampilkan pengaturan kamera yang unik dengan lensa ganda yang terbalut dalam modul oval yang kini lebih minimalis dan tampilan yang lebih bersih disandingkan dengan lampu LED flash. Perangkat ini juga cukup solid dirancang dengan rangka yang kokoh berbahan logam untuk memberikan kesan premium. Fisiknya juga tangguh karena dilengkapi dengan ketahanan fisik yang lebih ditingkatkan, bersertifikasi IP68, IP69, sehingga tak mudah rusak saat terkena debu dan rendaman air. Sementara untuk tampilan depan, ponsel ini mengadopsi desain layar luas bergaya pancul yang terpusat di tengah atas sebagai wadah kamera selfie. Bezel yang tipis memberikan sentuhan estetika yang khas, bahkan bezel samping kabarnya hanya setebal 1,5 mm, dan dagu atas bawah sekitar 1,9 mm saja. Tentunya ini menambah nilai visual perangkat dan terkesan lebih mewah. Untuk spesifikasi layarnya, Poco F7 5G mengusung tampilan layar berkualitas dengan visual yang mengagumkan. Ini akan menampilkan panel layar AMOLED beresolusi 1280x2272 pixel dengan tingkat kecerahan puncak hingga 3200 nit. Mendukung sertifikasi HDR10 Plus dan Dolby Vision yang mampu menampilkan gambar yang lebih berkualitas, serta teknologi PWM bimbing untuk kenyamanan mata. Layar ini juga mengantongi sertifikasi White Panel 1 sehingga mampu memutar video pada resolusi Full HD. Layar ini tidak hanya menawarkan warna yang lebih hidup dan kontras yang lebih baik, tetapi juga pengalaman visual yang lebih mulus dengan kemampuan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 480Hz, menghadirkan pergerakan dan animasi yang sangat halus serta respon yang cepat di setiap sentuhan. Apalagi layarnya lebih luas berdiagonal 6,83 inci, membuat tampilan visualnya lebih atraktif sehingga akan terasa nyaman saat menonton ataupun saat bermain game. Selain itu, proteksi layar Corning Gorilla Glass turut disematkan guna meminimalisir kerusakan akibat benturan atau goresan. Pada bagian mesin, sistem kinerja Poco F7 mengandalkan kinerja dari Snapdragon 8 Gen 4 yang dibangun di atas fabrikasi 4 nanometer. Chip ini menawarkan peningkatan performa 31% lebih kencang dan konsumsi daya 39% lebih efisien dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3.
Poco F7 memperoleh skor 1937 dan 6021 dalam pengujian single core dan multi core Geekbench. Nampaknya skor ini lebih rendah dibandingkan dengan ponsel Ico Neo 10 yang baru saja dirilis yang juga menggunakan chipset yang sama. Sebagai perbandingan, perangkat Ico memperoleh skor 2093 single core dan 6836 multi core. Namun di sisi lain, skor CPU yang lebih rendah tidak selalu berarti pengalaman pengguna yang jauh lebih buruk, karena pengoptimalan UI memegang peranan penting. Skor tersebut menunjukkan bahwa F7 mungkin tidak dapat memenuhi tugas-tugas berat dibandingkan Neo 10. Hasil yang relatif sederhana ini mengisyaratkan dua kemungkinan, pendekatan konservatif terhadap penggunaan daya atau penyetelan berkelanjutan saat Poco menguji profil kinerja yang berbeda untuk menyeimbangkan masa pakai baterai dan komputasi. Poin pentingnya, Poco F7 tetap menjanjikan kinerja sekelas ponsel flagship dengan efisiensi daya yang tetap terjaga, serta masih lebih dari cukup untuk menangani sesi permainan dengan intensitas tinggi. Untuk menangani multitasking dan aplikasi berat dengan lancar, prosesornya dipadukan dengan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0. Pengguna dapat mengharapkan pilihan RAM sebesar 12 atau 16 GB serta berbagai opsi penyimpanan internal, mulai dari 256 GB hingga 1 TB. Sistem operasional ponsel ini berjalan pada Android 15 dengan antarmuka HyperOS 2.0 dengan update OS sebanyak 4 kali dan patch security keamanan 6 tahun. Perangkat lunak yang diperbarui ini akan memaksimalkan kinerja ponsel sekaligus menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik. Pada bagian fotografi, Poco F7 5G dibekali konfigurasi dua kamera di bagian belakang dan diharapkan membawa kamera utama yang ditingkatkan dari model lalu 50 megapiksel dengan sensor yang lebih baik, mampu memberikan hasil jepretan yang sangat memuaskan dengan detail yang tajam dan jernih bahkan di kondisi kurang cahaya. Dilengkapi dengan fitur Eyes untuk menjaga pemotretan tetap stabil dan minim blur. Ini disandingkan dengan lensa tambahan ultrawide 8 megapiksel untuk mendukung fotografi dari sudut pandang yang lebih luas. Ponsel ini juga dilengkapi dengan fitur perekaman video berkualitas tinggi hingga 4K 60fps, disertai teknologi Zero Eyes untuk kestabilan videografinya. Sementara untuk kebutuhan selfie dan panggilan video berkualitas, kemungkinan ponsel ini mengusung kamera depan 20 megapiksel dengan kualitas rekaman standar di 1080 pixel 60fps. Dalam hal sumber daya, Poco F7 5G akan didayai kapasitas baterai 6550 mAh yang efisien dan tahan lama. Ini akan dilengkapi teknologi pengisian cepat 90 Watt. Dan juga perangkat ini dilengkapi fitur unik, yaitu fitur reverse word charging hingga 22,5 Watt, memungkinkan pengguna untuk mengisi daya perangkat lain menggunakan smartphone ini. Perangkat ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur dan konektivitas yang fungsional, antara lain konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Air Blaster, koneksi NFC dual speaker stereo, vapor cooling chamber, USB Type-C dan USB OTG, serta pemindai sidik jari yang terintegrasi di bawah layar. Namun perangkat sudah tidak menyediakan slot kartu microSD dan jack audio 3,5 mm. Untuk soal harga dan ketersediaannya, untuk pasar Cina, ponsel ini dibanderol mulai dari 1.999 yuan hingga 2.999 yuan. Sementara untuk pasar Indonesia, kemungkinan dibanderol mulai kisaran harga 5 juta. Selain jadwal peluncuran global, Poco F7 diprediksi terjadi bulan ini. Perangkat juga dipastikan akan debut di Indonesia dalam waktu dekat karena sudah terdaftar sejak lama di dua situs pemerintah Tkdn dan Postel sejak 23 Mei lalu. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi terbaru yang lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Poco F7 5G hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.